ruang 3 dan 5. Pada sudut ruang ini terbelah dengan dinding dan beberapa retakan sepanjang dinding. Ruangan 3 ini bersebelahan dengan ruangan 5. Dinding ini luasnya lebih besar dari 9 meter persegi. Dan tidak ada kolom penguat pada pertengahan dinding, sehingga terjadi retak cukup serius dan dindingnya miring. Beda nih kalau ini letter T ya. Maka perbaikan yang dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Plesterlah dinding yang retak pada bagian dalam terlebih dahulu dengan menggunakan campuran 2 pasir berbanding 1 semen ditambah air secukupnya agar dinding cukup kuat sebelum melakukan perbaikan yang lain. Kayu penunjang perlu dipasang untuk menghindari robohnya dinding. Kupaslah plesteran pada dinding luar sekitar 40 cm. Kemudian boboklah pertemuan kolom masing-masing sekitar 40 cm. Pada pertemuan kolom ini perlu dilakukan penguatan karena tulangan masing-masing balok terlepas akibat guncangan gempa. Tambahkan tulangan kolom berdiameter 10 mm yang sudah dilengkungkan ujung-ujungnya 40 cm yang mengikat masing-masing balok atas. Tambahkan bagel berdiameter 8 mm untuk memperkuat tulangan. Setelah dipasang papan coran, lakukanlah pengecoran dengan menggunakan campuran beton. Setelah cukup kering, bukalah papan coran dan siapkan kawat anyam. Kawat anyam dipasang di sepanjang balok kolom. Jarak antar paku adalah 10 cm. Lebar kawat anyam sekitar 45 cm. Lakukan pemlesteran pada dinding yang telah dikupas. Untuk memperkuat dinding yang lebih luas dari 9 meter persegi, boboklah pertengahan dinding untuk memasang balok kolom tambahan. Pada bagian balok atas, bobok juga sepanjang 40 cm untuk mengikat tulangan kolom dengan balok atas. Ingat juga untuk menyediakan tempat besi jangkar sebagai pengikat balok kolom dengan dinding. Pada sisi tembok ruang 5, perlu dibuatkan dudukan balok pondasi yang dicor dengan adukan beton. Buatlah balok pondasi dengan ukuran besi bagel berdiameter 8 mm, ukuran bagel 13 x 18 cm. Untuk tulangan balok pondasi, gunakan besi berdiameter 10 mm, jarak antar bagel 15 cm. Begitu pula dengan pembuatan balok kolom. Hanya ukuran bagelnya adalah 10 x 10 cm. Ujung tulangan bagian atas dilengkungkan 40 cm. Balok pondasi diperlukan di masing-masing sisi dinding, karena dinding ini tidak memiliki balok pondasi sehingga mudah hancur. Pasanglah balok pondasi di kedua sisi dinding. Pasang juga besi berdiameter 10 mm yang mengikat kedua balok pondasi. Jarak antar besi pengikat adalah 1 meter. Lakukan pemasangan balok kolom pada dinding yang telah dibobok.
Begitu juga dengan besi jangkar, jarak antar besi jangkar sekitar 50 cm. Lakukan pengikatan antara balok kolom dengan balok atas dan balok pondasi. Pasanglah papan acuan pada balok pondasi. Ukuran papan acuan adalah 15 x 20 cm. Kemudian, lakukan pengecoran dengan campuran beton. Keesokan harinya, papan acuan untuk balok kolom sudah bisa dipasang. Lakukan pengecoran pada balok kolom dengan menggunakan campuran beton. Boboklah bagian dinding yang retak. Lakukan pemlesteran pada dinding yang sudah dibobok. Dinding ini akan lebih kuat dengan adanya perkuatan balok pondasi dan balok kolom.